Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di eh, resep-resep Tibun Nabawi ya. Setelah kemarin kita membahas tentang beras ketan yang panas-panas ya. Sekarang kita membahas tentang bitih atau dalam bahasa Indonesia disebut semangka. Nah, ini gambarnya macam ini. Kalau semangka itu biasanya bulat ini ya. Jadi ini ada kreasi baru, ada yang kotak dan kulitnya hijau, di dalamnya merah. Ada juga yang berwarna kuning seperti ini. Oke, ini semangka. Indonesia juga banyak ini. Indonesia juga banyak. Oke, kita menuju PKP. Jadi kita menuju ke Tibun Nabawinya. Bitih, pembahasan tentang semangka. Ini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Nanti bisa di murojaah, didres di hadisnya masing-masing. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu kana yakulul bitih birutab. Jadi Nabi itu ya pernah beberapa kali memakan semangka bersamaan dengan rutab. Rutab itu korma muda ya, atau korma gitu aja. Jadi mengkonsumsi bitih semangka bersamaan dengan korma. Lalu Nabi bersabda, naksiru harrohada bibar dihada. Jadi kita menghancurkan panasnya kurma ini dengan dinginnya semangka ini. Wabar dahada bihari hada, dan menghancurkan dinginnya ini semangka dengan panasnya ini kurma. Artinya antara semangka dan kurma ini saling bisa menetralisir. Jadi di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa semangka itu punya sifat lembab dan dingin, sementara kurma ini punya sifat kering dan panas. Itu ya. Jadi 4 hal yang menjadi elemen kesehatan kita. Jadi harus seimbang itu, dingin, lembab, kering, panas. Kemudian di sini juga tertulis di dalam masalah semangka itu sebenarnya banyak hadis, cuma tidak ada yang sahih selain hadis ini. Tuh. Jadi wafil bitih iddatu ahadis la yasihu min hasai ghairu hadzal hadis al-wahid. Jadi banyak hadis yang menjelaskan tentang semangka, cuma tidak ada yang sahih. Oke. Ya sudah kunonya kuno, sejak zaman dulu itu mungkin dia petani semangka atau jualan semangka atau bisnis dalam semangka. Nah, terus agar eh, eh, laris dagangannya, terus bikin kadis palsu. Nah, itu biasa, itu jualan agama. Sampai sekarang ya seperti itu. Jadi cuma ada satu hadis yang sahih. Nah, ya ini Rasulullah mengkonsumsi semangka dan kurma bersamaan.
Nggih. Wal murad bihi al-ahdor. Semangka yang dimaksud ini adalah semangka yang kulitnya berwarna hijau. Ya, kulitnya berwarna hijau. Kalau isinya ya bisa merah, bisa kuning seperti dalam gambarnya ini tadi. Itu ya. Wa huwa baridun radbun. Nah, jadi semangka itu punya sifat dingin dan lembab. Baridun itu dingin, radbun lembab. Wa fihi jalaun, yang mana di dalam semangka itu bisa mengusir penyakit yang ada di lambung. Nanti penjelasannya ada di bawahnya nanti ya. Jadi bisa mengusir penyakit-penyakit yang ada di lambung. Nah, semangka ini punya sifat lebih mudah dicerna di dalam lambung, dalam pencernaan daripada kerai dan ketimun. Ya, kerai itu ya sejenis ketimun yang ya orang Jawa tahulah kerai. Ya, itu lebih mudah dicerna di dalam lambung daripada kerai dan ketimun. Dan juga semangka itu bisa larut ke dalam berbagai jenis makanan kalau sudah masuk ke lambung. Bisa larut bercampur dengan berbagai macam makanan yang ketemu di lambung. Wa idza kana akiluhu mahruran intafa'a bihi jiddan. Nah, ketika dikonsumsi oleh orang yang kena panas, ya, kena panas, maka semangka ini begitu bermanfaat bagi dia karena bisa meredakan panasnya itu, ya, bisa meredakan panasnya itu. Wa in kana mabrudan tufi'a dararuhu biyasirin minal zanjabil wa nahwi. Kalau dikonsumsi oleh orang yang kena dingin, mungkin di iklim yang dingin atau mungkin badannya sedang kedinginan atau apalah, ya ndak apa-apa mengkonsumsi semangka, ndak apa-apa, tapi nanti diimbangi dengan sedikit minum jahe, ya, biyasirin minal zanjabil, ya, sedikit minum jahe untuk menetralisir dinginnya itu. Kan jahe itu sifatnya panas. Atau kalau ndak jahe ya mungkin minuman lain yang sifatnya panas, ya. Dan yang bagi akluhu qabla ta'am wajud ba'ubih, ya. Dan semangka ini kalau bisa dikonsumsi sebelum makan, dan setelah mengkonsumsi semangka langsung makan. Jadi orang Indonesia itu kan makannya kan nasi. Nah, sebelum makan nasi itu makan semangka dulu, ya. Jadi sebaiknya dikonsumsi sebelum makan, ya. Artinya habis itu langsung makan, ya. Kalau enggak, itu bisa menyebabkan mual dan muntah, ya. Kalau kebanyakan semangka, ya, habis itu tidak makan apa-apa, perutnya hanya diisi semangka saja, maka itu bisa menyebabkan mual dan muntah. Jadi hendaknya dimakan sebelum makan, habis makan semangka baru makan nasi atau makan roti gitu. Jadi bukan digunakan untuk cuci mulut, tapi malah justru digunakan untuk permulaan makan. Nah, sebagian dokter mengatakan waqala ba'dul atiba innahu qabla ta'am yaksilul batna goslan wayut hibu bidak aslan. Jadi mengkonsumsi semangka
mengkonsumsi semangka sebelum makan itu bisa mencuci perut, ya. Jadi lambungnya itu dicuci dengan semangka itu, habis itu makan. Dan mengkonsumsi semangka sebelum makan itu bisa menghilangkan penyakit, ya, bisa menghilangkan penyakit. Nah, gitu ya. Jadi ini mungkin kebiasaan yang gimana perlu diubah ya. Jadi kalau makan semangka itu lebih dulu daripada makan nasinya. Jadi makan semangka dulu, habis itu baru baru nasi atau baru roti gitu. Pembahasan semangka sudah selesai, dan di pertemuan berikutnya, di video berikutnya kita akan membahas tentang kurma untuk bisa umur panjang. Nah, ini menarik. Jadi mengkonsumsi kurma agar bisa umur panjang. Muga-muga Allah paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.